Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Baraja, pemilik channel YouTube Gus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang sudah mengadakan seminar di berbagai kota, seminar pengembangan diri, baik itu secara offline maupun secara online. Dan sudah membawa dampak yang positif, bahagia dan kesuksesan bagi para pesertanya. Dan buat kamu hari ini yang ngerasa jenuh menjalani hidup, lelah dengan kondisi yang saat ini kamu rasakan, kemudian mungkin ada yang ngerasa sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak membuahkan hasil yang baik, dan mungkin sudah belajar ke sana kemari tetap juga tidak membuahkan hasil, sudah ibadah semaksimal mungkin, sudah sedekah habis-habisan tetapi tetap tidak membuahkan hasil atau tidak membawa dampak yang positif, lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang salah? Dengan ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti seminar yang saya adakan yang akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Di seminar tersebut kita akan kupas semuanya, rahasia jalan kayanya, kemudian yang kedua kamu juga akan mendapatkan program diri menjadi magnet uang. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga kamu akan mendapatkan terapi melepaskan mental block dan juga terapi luka batin yang selama ini menghambat doa kamu terkabul. Untuk itu saya tunggu pendaftaran kamu semuanya, hanya dengan infak 100.000 kamu akan mendapatkan semua itu. Saya tunggu pendaftaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, ajaib, berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Silakan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote. Kembali kita bertiga, guru kita Gus Baraja, Mas Roni. Kembali kita akan ngobrol-ngobrol dengan tentunya dengan keilmuan-keilmuan yang akan membawa kita lebih baik dalam kehidupan ini. Oke, tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe sekarang dan tekan tanda loncengnya supaya agar setiap kali update video teman-teman bisa langsung lihat video-video kita yang akan membawa kemanfaatan untuk hidup kita. Oke, kembali kita Mas Roni. Oke, kita mau ngobrol apa nih Mas Roni? Mungkin teman-teman sudah menunggu semua ini. Siap. Aduh. Kalau kita bicara channelnya Gus Baraja nih, itu tidak lepas dari dua hal sebenarnya. Pertama, yaitu magnet uang dan magnet cinta. Ternyata memang menarik ini. Ya, ternyata banyak orang yang masih penasaran kayak gitu. Bertanya-tanya, apa sih sebenarnya magnet uang ini sendiri? Kenapa kok sering disebut magnet uang? Kenapa kok juga kita diminta untuk menjadi magnet uang? Itu apa ya sebenarnya di balik makna kata magnet uang, dan kenapa ini Mas Bagus ini sering membahas mengenai magnet uang? baik. Sudah? Oke, silakan. Ya. Guru kita dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi wabarakatuh. di konten kesayangan Anda, ya, channel kesayangan Anda, channel Gus Baraja. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Rosidi yang selalu ceria ya. Jadi nuansanya video ini jadi berubah seketika ketika Pak Rosidi yang bawainnya, Mas Roni ya. Iya. Kita kan bawanya serius terus. Ini kalau plekmatis ketemu kolerik ya udah bawanya serius terus gitu. Tapi ketika sanguin masuk, si Pak Rosidi masuk yang suka bercanda, menjadi pecah suasananya. Jadi lebih hidup sekarang, acara kita lebih berwarna. Tapi enggak iklan rokok loh ya. Bikin hidup lebih hidup. Masih aku ngerokok gak apa-apa. Baik. Monggo lanjut. Oke, matur sembah nuwun. Magnet uang. Anehnya Mas Roni, Pak Rosidi, banyak yang chatting ke saya malah pernyataannya, pertanyaannya atau statementnya itu mengarah pada mistis. Ini saya jadi lucu gitu, kadang-kadang saya nggak jawab gitu, ya Allah ya Rasulullah. Iya benar. Iya kan, Mas Roni selaku admin pasti ada bagaimana ini caranya agar kita bisa menarik uang goib dan lain-lain. Pertanyaan apa ini teman-teman? Betul. Takutnya nanti ada yang datang Pak Polisi penggandaan uang gitu kan. Iya, seakan
Kenapa sih kok selalu dibawa ke mistis? Ayolah dogma-dogma tentang mistis itu dibuang dulu, disingkirkan dulu. Karena ada istilah kalau zaman dulu para santri itu menyebutnya ada ilmu panas katanya gitu. Jadi rezeki malah nggak datang nanti kalau terlalu dogma atau doktrinnya itu tentang mistis. Baik, saya jawab. Apa sih sebenarnya magnet uang? Nggak ada apa-apanya. Magnet uang itu memang ada dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia. Ya kan, termaktub dalam Al-Quran itu ada 8 pintu rezeki. Caranya, Kari mau melakukan apa tidak. Seperti itu. Nah, baik, saya jelaskan, mencoba untuk spesifik ya penjelasannya. Dan dengan bahasa yang sederhana, tolong jangan dibawa ke mistis lagi nih. Gini, Ya. dunia Allah ciptakan. Oke? Itu karena apa? Dan untuk siapa? Diciptakan karena cintanya Allah kepada Rasulullah. Dan untuk umat. Untuk seluruh manusia. Kalau sudah untuk manusia, berarti kan dihidangkan untuk manusia dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Tapi sayangnya banyaknya orang malah tidak memanfaatkan itu. Kenapa? Coba kita pikir ulang lagi dan cerna pertanyaan saya dan Anda boleh jawab di kolom komen. Adakah satu yang Allah ciptakan itu yang sia-sia mati fungsi, gak ada artinya? Gak ada. Bahkan seekor nyamuk saya pernah jelaskan. Nyamuk itu memberikan manfaat atas keberadaan dia loh. Karena Allah. Kenapa? Ada timbul banyak perusahaan pembasmi serangga. Ya kan? Akhirnya menjadi ladang rezekinya banyak orang. Balik lagi. Allah ciptakan semesta, bumi. Itu berikut dengan sistemnya. Sistem yang saya maksud adalah contoh sederhana. Kalimatnya Allah, aku sesuai sangka hambaku. Lalu ada perintah lagi, mintalah padaku. Maka akan kukabulkan semuanya. Pasti itu. Pertanyaannya Anda minta apa enggak? Gitu. Nah, singkatnya Gus, magnet uang itu apa? Anda tahu besi berani, magnet, ketika dia menemui satu objek yang serupa, dia akan ketarik oleh objek yang lebih besar, benar? Dia akan menarik hal yang serupa. Nah, sama seperti diri kita. Buktinya apa? Sebelum ke magnet uang dulu. Buktinya ketika saya membayangkan, memikirkan sesuatu. Apapun itu bentuknya. Kesedihan, kesenangan. Belum terjadi tuh. Entah kenapa kesenangan, kebahagiaan, dan kesedihan tersebut datang. Karena itu magnet. Jadi saya mengatakan gak perlu kamu terlalu mendesain menjadi magnet uang. Kamu sudah magnet tetapi tidak tertuju pada uang. Tertuju pada rasa-rasa yang keterbalikan dari itu. Yang berlawanan. Contoh, saya gak nyuruh Anda bayangin karena ini berbahaya. Coba flashback, pernah gak Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan? Putus dengan pacar. Takut nanti dipecat. Takut ini, takut itu. Yang negatif. Dan itu terjadi tuh. Tapi terjadi. Wah, mulai nih teman-teman. Saya bukan tembus pandang karena saya hanya berhadapan dengan besi yaitu kamera. Saya yakin Anda hari ini akan bilang, iya juga sih. Iya, memang seperti itu. Coba balik. Putar balik. Yang berlawanan. Kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Dalam hal ini uang. Sekali lagi, satu contoh dan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kalian ngebayangin uang kecil aja? Kecil aja, 20 ribu, 50 ribu. Nggak taunya ada orang datang. Nggak taunya pas lagi kerja dibantuin orang. Dikasih rezeki sama orang. Ya kan? Dikasih sedekah sama orang. Karena sebelumnya Anda sudah memikirkan itu. Dan itu terjadi. Lagi-lagi yang kedua Anda akan memikirkan, membayangkan. Iya sih, pernah saya merasakan atau dalam kondisi tersebut, Gus. Ya, itu contohnya. Tetapi ketika Anda, saya semuanya memikirkan uang banyak, itu nggak terjadi. Nah, di situ akhirnya Anda nggak percaya bahwa Anda magnet uang. Padahal Sebentar. Maaf, ya. Gus. Kalau dari penjelasan Gus Baraja berarti potensi itu sudah ada di kita. Banget, potensi jadi magnet uang itu sudah ada. Iya. Tinggal kitanya sudah ada kesadaran di sana apa belum? Iya. Iya ya. Iya. Dan kebanyakan orang tidak sadar ini. Tidak sadar ini. Jadi gini maksud saya nih.
Kenapa kok nggak jadi magnet uang, Gus? Katanya saya sudah magnet. Nah, Karena itu. kamu masih punya prinsip-prinsip di dalam dirimu yang menolak akan uang, sehingga uang nggak datang. Uang dalam bentuk surprise ya dari Allah ya. Kalau hari ini kamu sudah punya uang, ya Allah menepati janji yang pertama bahwa rezeki manusia sudah dijamin. Lagi-lagi kesadarannya. Iya, harus ada. Kesadaran bahwa kita itu punya potensi dan sudah Iya. ada magnet uang. Ya, dan ada yang bertanya begini, Pak Rosidi, bahkan komen dengan percaya dirinya nih teman-teman yang komen yang mudah-mudahan nonton nih, yang komen kemarin yang namanya untuk jadi magnet uang itu nggak ada. Yang ada itu kerja baru dapat uang. Jawaban saya sederhana sebenarnya, cuma males saya mau ngetik. Jawaban saya sederhana. Anda kerja itu nggak bim salah bim. Anda kerja itu juga hasil dari tarikan kamu, hasil dari apa yang kamu pikirkan, sehingga kamu mendapatkan uang. Nah, yang saya maksud magnet uang itu bukan uang tiba-tiba terbang datang ke Anda, bukan. Ketika Anda ingin menjadi magnet uang, kemudian Anda sudah menjadi magnet uang dan percaya dan sadar bahwa dirimu adalah magnet uang, Allah akan berikan prosesnya. Prosesnya Allah mudahkan untuk datang mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, bukan uang terbang ke depan kita. Nah, ini jatuhnya pada mistis. Gitu. Padahal mistis sendiri nggak ada penjelasan kayak gitu. Itu hanya orang bodoh yang dibodohi oleh orang lain yang mengatasnamakan mistis. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah ketika kamu mendesain, memprogram pikiranmu menjadi magnet uang, sadar terhadap penjelasan saya tadi, maka kamu akan diberikan prosesnya oleh Allah. Diberikan prosesnya oleh Allah. Dan bahkan tidak pernah kamu duga-duga. Kalaupun kamu menduga, itu bagian dari attraction atau tarikan kamu. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita punya kesadaran bahwa kita punya potensi, bahwa ada magnet uang di diri kita. Nah, langkah selanjutnya apa, Gus? Bahwa magnet itu bisa kita pakai untuk apa ya, kepentingan kita. Gitu. Seperti apa? Langkah pertama, belief dulu. Yang saya jelaskan tadi masuk nggak? Kalau nggak masuk kepada teman-teman yang nonton saat ini, nggak bisa saya lanjutkan langkah awalnya, gitu loh. Nah, ini khusus nih. Kalau misalkan kamu masih nggak setuju dengan yang tadi, kamu stop dari video ini nggak apa-apa. Tapi buat kamu yang setuju, saya akan lanjutkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama tadi saya sudah singgung. Ada beberapa prinsip di masa lalu kamu menolak akan itu. Bahasanya adalah doktrin. Bahasanya adalah mental block yang terbangun menjadi sebuah belief system atau sebuah keyakinan. Contoh kalimatnya. Ini akan ngani. Banyak banget teman saya seperti itu. Banyak banget teman saya seperti itu. Dia punya prinsip bahwa uang itu atau harta itu justru menghantarkan kita pada neraka kalau kita gila harta. Satu. Nggak usah ditanya gila harta itu seperti apa. Karena itu masuk pada konten berikutnya. Satu yang pertama. Kemudian yang kedua. Bahwasanya hidup itu nggak perlu kaya. Dan untuk dapat uang harus kerja keras lah, contohnya seperti itu. Ya akhirnya Anda hanya mentok kerja keras, gitu. Kerja keras terus. Itu yang perlu disadari dulu. Ketika kamu sadar itu, ganti dengan prinsip-prinsip yang baru. Prinsip yang benar-benar kamu membangun hubungan yang baik dengan rezeki dari Allah. Sekali lagi saya mengatakan karena ini konteksnya adalah spiritual. Rahasia keajaiban doa. Rahasia jalan kaya. Jadi membangun spiritual artinya apa? Membangun kekuatan ruhaniah. Jadi sebuah belief system di dalam dirimu itu harus dirubah dulu. Itu langkah pertama. Gimana cara ngerubahnya, Gus? Begitu saya wakilin pertanyaannya kan? Yeah. Banyak cara. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa saya itu membongkar ilmu di YouTube itu kayaknya bukan total. Saya total juga. Tapi secara psikologis Anda nggak akan tangkap secara total. Anda tangkapnya dari 100% penjelasan saya, paling mentok 20%. Itu bicara psikologis. Dan itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Gitu. Agar apa? Agar Anda benar-benar lebih bersungguh-sungguh untuk belajar. Kebetulan saya buka ruangnya untuk hari Jumat nanti tanggal 15 April hanya dengan infak 100.000. Anda dapat semuanya ini. Nah, sekali lagi prinsip itu dirombak, Pak Rosidi, Mas Roni. Dirombak, akui bahwa itu prinsip yang salah dan tidak tepat di zaman ini. Nah, gitu loh. Nah, karena selama ini masih kekeh dengan prinsip itu. Oke. Jadi harus ada pembanding, Gus. Kalau doktrin itu salah, harus ada doktrin yang bisa numpang. Ya kan? Kalau agama kita yang Muslim itu kan Allah membahasakan uang itu kan dengan rezeki. Ada rezeki tak terduga, ada rezeki ini ya, ada 8 pintu rezeki kalau Gus Baraja pernah menjelaskan. Nah,
mungkin salah satunya mungkin ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oke, Bisa sodako. menjadi acuan ya, mungkin. Iya. Bisa ditambahkan Gus untuk Ya kalau sodako untuk anggap melawan doktrin yang lama itu. Ya oke. Anggap kalau sodako itu kita taruh di ujung. Karena seketika Anda akan menolak kalau saya suruh sodako. Karena pada dasarnya jiwa manusia itu nun sewu jangan tersinggung, pelit. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja pelit. Untuk diri sendiri aja pelit. Kita jujur-jujuran. Secara ilmu pengembangan diri, kalau bicara sodako, itu sebenarnya bukan untuk si penerimanya. Itu hanya materinya aja untuk si penerimanya. Tapi hakikinya manfaatnya yang akan Allah hitung. Dan itu akan kembali untuk dirimu. Itu nanti di terakhir kita akan bahas. Nah, kalau pembanding yang Pak Rosidi maksud, tadi kan saya bicara doktrin negatif tuh. Kalau masih nggak ngeh, putar ulang video ini. Tadi saya mengatakan beberapa doktrin yang negatif. Itu harus diganti dengan doktrin yang positif. Hingga kapan? Hingga muncul sebuah keyakinan dan nyaman terhadap doktrin itu dalam bentuk sugesti. Contoh nih sederhana nih. Saya mulai bersahabat dengan uang. Dan saya mulai menghargai apapun yang sudah Allah berikan. Dan itu semuanya konteksnya rezeki. Dengan saya mensyukuri rezeki yang pertama, artinya dengan mendoktrin diri saya, bersyukur atau berterima kasih terhadap keberadaan rezeki nyawa, rezeki nafas, rezeki hidup, itu akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Tinggal pikiran Anda arah rezekinya kemana. Kalau saya jujur, arah rezeki saya adalah kecukupan materi. Kecukupan uang. Karena saya pernah berada di fase mental yang sangat kuat, mental block. Menutup diri akan, saya kalau ngomong jujur, saya dibangun dari dunia santri yang sangat menolak harta. Ya, sangat menolak harta. Artinya apa? Wes ora perlu suge, kayak apa? Wong pada akhirnya kita mati juga. Orang mati nggak bawa duit. Oh iya. Akhirnya kesininya saya sadar Bapak Ibu. Saya sadar kesininya Bapak Ibu. Bahwa ketika saya mati dan sebelum mati saya punya banyak harta, kemudian harta saya sodakohkan, ternyata ketika mati harta saya yang akan menyelamatkan. Amal jariah maksudnya. Ya, amal jariah. Gitu. Nah, ada beberapa pengembangan diri dalam dunia pesantren Pak Rosidi. Dan itu sudah dibuka paradigmanya. Santri wajib kaya. Gitu. Para pembelajar umat Islam harus kaya. Gitu. Dan semua manusia harus kaya, tidak hanya Islam. Harus kaya. Nah, kaya tersebut perlu membangun sebuah mindset. Ya, langkah pertamanya yaitu tadi, mengganti doktrin-doktrin yang ada. Seperti itu. Jadi pertama membangun kesadaran, pahami bahwa ada doktrin yang tidak pas di diri kita, terus hadirkan doktrin yang baru yang bisa kita nyaman menerima doktrin yang baru. Begitu. Iya, doktrin Mas yang Roni mungkin Mas Roni mau nambahin sedikit Mas Roni. Durasi. Ya, doktrin yang dimaksud doktrin yang dimaksud adalah penolakan terhadap rezeki dalam bentuk uang atau rezeki dalam bentuk materi. Itu yang harus dirubah menjadi sebuah penerimaan terhadap rezeki materi itu. Silakan Mas Roni. Mas Roni monggo. Iya, nah ini kan menarik sekali sebenarnya pembahasan magnet uang ini. Ya. Hanya saja kan memang kalau waktunya terbatas kayak gini, kan memang kadang-kadang kita menangkapnya nggak bisa maksimal ya. Nah untuk itu memang kita menyarankan nih kalau teman-teman yang benar-benar serius nih, benar-benar serius pengen merubah hidup teman-teman nih, kemudian pengen hidupnya lebih tenang, lebih bisa menikmati, bahkan lebih bahagia. Nah, mumpung kita besok Jumat itu kita ada seminar online-nya yang memang mengupas rahasia menjadi kaya, yang dimana nanti di situ kita akan belajar apa sih teknik nanti, dan juga ada yang menarik yaitu akan dilepaskan seluruh mental block yang menghambat kita menjadi kaya. Nah tadi tuh, kenapa kok kita nggak kaya-kaya? Karena ternyata ada belief atau doktrin, mungkin belenggu mental yang membuat kita tuh susah kaya. Selama itu nggak kita lepaskan, ya kita akan kayak gini-gini aja. Nah tapi ternyata untuk melepaskan itu ada caranya, ada tekniknya, ada caranya.
Dan Nah, itu itulah yang nanti- hanya bisa dilalui dengan seminar ya. Ya, karena emang butuh pemahamannya dulu, harus Ya. kita berikan kesadaran pemahaman. Kalau sudah dianggap paham, dia akan bisa tuh cara melepas mental block atau belenggu mental yang menghambat dia. Oke, siap. Terima kasih Mas Roni. Mungkin durasinya ada cukup ini. Ya, klik link yang ada di deskripsi. Nah, nanti di situ akan terhubung dengan admin. Nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengikuti seminarnya. Ambil kesempatan ini, ambil keputusan sekarang juga, daripada Anda menyesal hidup kayak gini terus kan eman-eman. Iya. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih Gus Baraja, Mas Roni. Sebentar. Oh, belum. Sebentar, terakhir. Siap. Penjelasan ini menurut Anda menarik? Saya punya pertanyaan. Mau kita lanjutkan step-step berikutnya atau tidak? Kalau mau, klik like-nya dan jangan lupa juga video ini di-share ke seluruh sahabat kamu. Dan komen sebanyak mungkin. Kasih komen lanjut Gus. Begitu. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Gus Baraja, Mas Roni. Oke, teman-teman, sudah dijelaskan panjang lebar tahapan demi tahapan untuk menjadi magnet uang. Semoga ini bermanfaat. Amin. Kembali kami mengingatkan di seminar online tanggal 15 April Jumat malam 20.30 sampai jam 23 lewat Zoom meeting. Ditunggu teman-teman segera mendaftar, dan jangan lupa juga seminar offline di Jogja tanggal 4 Juni di Hotel Ina Garuda Malioboro. Kita tunggu juga, bisa baca di deskripsi untuk pendaftarannya. Terima kasih sudah tetap menyimak di channelnya Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Terima kasih banyak. Salam dari saya, Rosidi, ada Mas Roni, ada Gus Baraja, guru kita. Kita doakan guru kita tambah sehat dan ilmunya bermanfaat. Dan sukses selalu buat teman-teman, ajaib dan hidup berkelimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.